Bismillahirrahmanirrahim. Babul adab. Ini kalau bilang adab berarti kurang lebih akhlak. Ya, kalau bahasa kita ini ya mungkin apa? Moral, kan begitu. Jadi ada beberapa ketentuan akhlak ini. Sebenarnya akhlak ini ya tentunya bisa melipat gandakan amal saleh kita. Jadi akhlak pasti ada hubungannya dengan manusia. Paling banyak hubungannya dengan manusia ya namanya akhlak. Interaksi kita, interaksi sosial kita. Ya, pasti itu. Jadi hablu minallah, hablu minannas. Nah, mungkin urusan-urusan hukum itu yang kita sudah pelajari, kita sudah baca ya hubungan kita dengan Tuhan. Salat, ibadah kita ini ibadah sosial luar biasa juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi ala muslimi sittun. Haknya seorang muslim dengan muslim lain itu kurang lebih ada 6. Di hadis lain ada juga 5. Tapi ini kita ambil hadis-hadis yang sahih semua ya. Itu kurang lebih ada 6 kata Nabi. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Apabila kalian diberikan salam, jawablah salam itu. Yang lalu sudah kita bahas juga ya secara hukumnya. Jadi salah satu hak orang muslim kalau dia beri salam maka wajib kita untuk menjawab. Jadi jangan ada saudara kita beri salam kita tidak jawab. Jadi dijawab. Menjawab itu wajib walaupun ini nanti di ulama mazhab menjawab salam ini ada ikhtilaf, ada perbedaan sedikit. Ya, ada yang mewajibkan khususnya kalau Imam Syafi'i wajib kita jawab. Kalau tidak ada uzur, kecuali sepakat ulama mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad apabila kita dalam WC. Ya. Jadi kalau nanti diberi salam, assalamualaikum dalam WC kita kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perintah Nabi apabila kalian diberi sesuatu maka jawablah yang balaslah dengan yang lebih baik. Ketika kalian diberi salam maka jawablah salam itu yang baik. Kan begitu Nabi bilang. Ya Rasul assalamualaikum Nabi bilang 10. Waalaikumsalam Nabi bilang 20. Ya kan? Warahmatullah salasun 30. Nah, tapi kalau dalam WC ya jangan dijawab. Maka kata Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i, kalau dalam WC cukup dalam hati kita jawab. Jadi jangan dilapaskan dengan lisan. Seperti mana di mazhab Syafi'i apabila kita masuk WC, biasanya sebenarnya aturannya di luar, ya kan? Nah, di luar ada juga dua pendapat. Jadi kalau masuk WC nanti dilupa tiba-tiba keluar ulang nanti kebelet repot kan? Akhirnya ente berai di luar. Maka pendapat ulama boleh ente baca dalam WC tapi dengan hati. Ingat saja dengan hati. Kan intinya doa ini hanya 2 saja. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang lain ketambahan. Boleh kita hafal. Nah, intinya kan begitu. Jadi beri salam ini ada beberapa tentunya hadis-hadis tentang beri salam. Yang lalu-lalu mungkin sudah kita baca tahun-tahun lalu ya, tapi paling kurang yusallimus sagir alal kabir. Jadi ada aturannya. Wal marru alal qa'idi wal kalilu alal kashir muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi, aturan yang memberi salam itu adalah anak kecil atas orang yang besar, maksudnya yang muda kepada yang tua. Itu adab paling bagus. Jadi kalau kita rasa kita muda, kita dahului salam. Siapa tahu bertemu berpapasan. Kita yang muda sebenarnya memberi salam. Maka kata ulama lagi, mana murid, mana guru, kan tidak mutlak kalau umur. Nah, kalau kita merasa kita murid, ya biar dia mudah kita beri salam. Kenapa? Karena ada amanah ilmu dia, kan begitu. Karena ulama itu warasatul anbiya, jadi biar dia mudah kita dahulu beri salam. Karena ada kenabian sama para ulama, kan kira-kira begitu. Jadi artinya orang yang muda beri salamlah kepada orang yang tua. Wal marru alal qa'id, yang berjalan kepada orang yang dulu. Jadi jangan terbalik, jangan kita lambat. Kalau mau dapat faedah yang besar, jangan orang yang dulu yang beri salam saya menjaga. Assalamualaikum. Usahakan kita yang berjalan yang beri salam kepada orang yang dulu. Supaya apa? Supaya keakraban itu terjaga dengan baik. Jadi biar kita dulu, biar sementara jalan kita bisa dapat pahala. Nah, dalam satu hadis hasan, ini manfaatnya salam ini luar biasa. Barang siapa memberi salam, menyebarkan salam, kan Nabi bilang afsus salam alaikum, sebarkan salam di antara kalian. Barang siapa yang memberi salam kata Nabi di pagi hari sebanyak 20 kali, ya, kemudian dia beri salam 20 kali, Allah jaga dia sampai sore.
Siapa yang memberi salam, menyebarkan salam 20 kali pada sore hari, Allah jaga dia sampai pagi. Memang takdir Allah tidak bisa ini kan, tapi kan kita tidak tahu. Mungkin asbab kita sebarkan salam, sebenarnya kita mau macet, sebenarnya mau jatuh, sebenarnya mau celaka, maka insya Allah bisa terhindar, kan begitu. Karena ada namanya ketentuan takdir diganti dengan takdir, jadi kan begitu. Kita tidak tahu apa yang 2 jam kemudian apa yang terjadi sama diri kita. Nah, tapi mungkin dengan asbab sebarkan salam ini kan doa. Semoga Anda selamat. Dibalas waalaikumsalam, semoga Anda selamat juga. Subhanallah kan. Nah, jadi kira-kira begitu. Hanya mungkin kita tidak bisa terhindar ya dari penagih koperasi ya, dari penagih utang. Nah, hati-hati. Ya, niatnya kurangi koperasinya, kurangi utangnya, hal-hal yang bersifat riba ya pelan-pelan dihilangkan ya. Tapi jangan mau menghilangkan riba yang lalu sudah kita bahas. Saya kan tidak mau bayar utangnya di bank. Oh itu bahlul itu. Tidak bisa. Anda masuk sadar komunitas riba Anda keluar, tapi lunasi dulu dong utang Anda di bank. Itu uangnya orang, bukan uang bank. Bank itu tidak punya uang. Jangan Anda kasih macet. Karena Anda ada akad. Aufu bil akad kata Allah kan. Jadi tunaikan akad-akad kalian. Jadi kalau mau sadar, tidak mau riba, lunasi dulu utangnya, jangan lalu. Tak boleh. Itu uangnya Pak Guru itu di bank. Bukan bank tidak punya uang ya Pak Guru. Bank itu nol, dia tidak ada modal nol. Dia hanya putar uangnya orang nanti dapat keuntungan. Begitu untuk karyawan dan sebagainya. Jadi profitnya dari situ. Jadi jangan tidak mau riba, lari dari utang, tidak bisa. Lunasi dulu baru sadar. Jadi kemudian yang berjalan memberi salam kepada yang dulu. Jadi jangan terbalik. Yang dulu yang memberi salam kepada yang jalan. Jadi yang jalan yang memberi salam. Kemudian wal qalil alal kasir. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Jadi kalau Anda berjalan berpapasan 1 orang dengan 4 orang, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Itu aturan adatnya. Walaupun kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam syarahan bahwa ini sebenarnya bebas, tapi ada aturannya. Langkah bagusnya seperti itu. Jadi menjawab salam itu sepakat oleh Imam Syafi'i wajib, yang lain ada ikhtilaf, ada yang sunnah muakkad, ya. Kemudian ada juga kalau tidak menjawab itu makruh tanzih, ya. Tapi pada dasarnya menjawab salam itu kalau bisa ya wajib lah ya. Sama seperti kita membaca salawat. Kemudian kecuali kita dalam WC jangan dibahas salah. Jadi keras-keras. Waalaikumsalam. Jadi Nabi pernah diberi salam, Nabi diam 2 kali. Dan dari situ Nabi persilakan masuk saja dulu kan. Atau kita berdoa. Jadi kalau kita ada di WC, ada di hammam ya. Kemudian hadis salam yang lain sebagai kewajiban salam kurang lebih ana Ali radhiyallahu anhu kala Rasulullah. Dari Rasulullah yujzi'u anil jama'ati idza marru ay yusallim ahaduhum wa yujza an jama'ati ay yuraddu ahaduhum. Jadi rawahu Ahmad Baihaqi. Apabila ada orang berjalan ya kan bersalaman 5 orang dengan 5 orang. Ketika 5 orang ini 1 orang saja beri salam assalamualaikum, ya kan? Dia beri salam kepada 5 orang. Yang 5 orang juga yang jawab hanya 1 orang. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu sudah cukup. Sudah, artinya sudah kewajibannya sudah selesai. Ya. Jadi kan ada juga biasa 1 kali. Assalamualaikum 5. Yang 5 juga waalaikumsalam. Labas. Tapi pada dasarnya 1 orang kan. Jadi ini hebatnya Rasul sampai singkat-singkat yang kecil begini agama. Karena jangan sampai 10 orang terlalu ribut nanti heboh sekali juga. Ya. Jadi 1 orang sudah boleh beri salam, yang 10 orang juga 1 orang juga sudah cukup memberi salam katanya. Ya. Tapi kadang ini kan refleks sifatnya. Kalau memang refleks ya no problem, tidak ada masalah. Salam juga kan syiar ya. Yang penting asal jangan gaduh saja ya. Asal jangan gaduh saja. Jadi salam lisan. Kalau salam tangan itu ada tempat-tempatnya, ya kan? Kalau memang Anda sering ketemu setiap hari sebenarnya tidak perlu. Itu biasanya kalau salam itu kita baru ketemu 2 hari, 3 hari, ini yang disebut tasyafahu
yazhabil gillu an qulubikum. Jadi berjabat tangan di antara kalian supaya yazhabil gillu, khusumat, dendam, kebencian itu hilang. Jadi pada tempatnya lah ya. Tapi dengan lisan sudah bagus. Walaupun jelas ada hadisnya. Ketika seorang muslim dengan muslim berjabat tangan, sebelum dilepas dosa-dosanya berguguran. Kemudian ini juga lalu sudah kita bahas satu hadis saja. La tubdul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mendahului memberi salam saudara-saudara kita non muslim, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi tegur sapa boleh, memberi salam jangan. Iya kan? Apalagi kalau kasih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan. Jadi bahkan kata Nabi, kalau saudara-saudara non muslim kita memberi salam assalamualaikum, maka Nabi sampaikan jawablah waalaikum. Datang lagi Aisyah diajar sama sahabat perempuan, waalaikumsalam, celaka kamu. Nabi bilang jangan. Waalaikum la'natullah, celaka dan kalian dilaknat Allah. Nabi bilang jangan. Ya kan? Itu tidak beradab, itu kasar. Yang namanya orang Islam itu ya lembut kan. Jadi Nabi bilang waalaikum, apa artinya waalaikum? Dan kamu. Jadi tidak ada sambungan. Karena orang Islam tidak boleh yang bisa kita tidak boleh minta ampun orang kafir, tidak boleh mereka diselamat karena mereka bukan dalam keadaan selamat kan. Selain Islam. Jadi yang bisa kita doakan hidayah kepada mereka, ya kan? Nah, jadi doakan hidayah silakan. Jadi waalaikum saja. Makanya kalau tegur sapa, apa kabar bos? Jadi kalau non muslim supaya tidak kaku, kita saling apa kabar bos? Jadi jangan ente assalamualaikum karena sudah tahu dia non muslim. Jangan, ya kan? Nah, jangan juga ente bilang selamat pagi atau siang, ente biasakan ya. Pagi dengan siang selamat terus, tidak pernah ada selamat. Karena itu justru itu Allah punya hari. Jadi apa kabar bos? Itu sudah apa kabar bos? Apa kabar saudara? Kan begitu. Jadi jangan juga jangan tidak dijawab. Waalaikum kata Nabi ya, waalaikum. Jadi jangan kalian dahului mereka. Kemudian wa idza laqitum hum fi tariqah, apabila kalian berpapasan di jalan. Nah, ini banyak penafsiran ulama ya. Fadaturrahum ilal adyakihi, maka taruh dia di tempat yang sempit. Jadi penjelasan Imam Nawawi saja saya pakai. Di Syarah Nawawi nanti dibaca-baca lagi. Jadi Imam Nawawi bilang maksudnya jangan berpapasan orang kafir karena tolak dia, itu tidak boleh, itu tidak beradab, ya. Kemudian karena senggol dia kasih jati. Artinya kata Imam Nawawi kita orang Islam harus percaya diri, ya. Jadi kita orang Islam harus percaya diri, tidak boleh kita tidak percaya diri. Akhirnya datang nanti di jalan karena kita anggap dia tajir. Apalagi kata Nabi kita tunduk saja sama dosa bilang non muslim, kita tunduk saja sama orang Islam karena dia punya jabatan, karena dia punya harta, maka 2/3 agama kita hilang. Itu maksudnya. Ayo ini biar orang karena dia orang tajir, apalagi non muslim, pas kita berpapasan di jalan, silakan, jangan pak. Ini yang dilarang sama Nabi, tidak boleh. Kita jalan biasa, orang Islam itu jangan kecil. Mentang-mentang kita hanya pakai motor, ini orang non muslim kita kan tidak bisa. Atau kita berjalan karena kita tahu dia orang kaya, tidak boleh. Seperti biasa saja. Ya. Tapi jangan juga ditolak kalau berpapasan di jembatan kita tolak ke jembatan, tidak boleh. Itu mencelakakan, bisa kan? Jadi pahami hadisnya bahwa kasih mereka jalan sempit artinya kita percaya diri, ya. Nah, jadi tidak usah lagi karena dia orang kaya, dia pejabat dan sebagainya seperti biasa lah ya, seperti biasa. Tidak ada perbedaan, sama semua. Justru harusnya kalau dia pejabat, dia harus khidmat sama masyarakat kan begitu. Dia tidak makan kalau masyarakat tidak makan. Dia tidak tidur kalau masyarakat belum kenyang. Kan begitu. Jadi dia semua akhir. Karena kata Rasulullah, kalian pengurus, kalian terakhir. Ya kan? Bahkan aturannya kalau kalian yang memasak, melayani, jangan makan dulu. Kasih makan dulu orang yang dilayani, baru Anda. Jadi apa yang sisa yang sudah itu Anda punya. Ini tidak, dia yang layani, dia yang menyumbul duluan. Nggak bisa. Nah, kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, tadi apabila dia beri salam jawab. Nabi bilang apabila dia memanggil engkau maka wajib datang. Jadi kalau diundang,
Ya, dalam hadis yang lain, idza ahadukum ilal walimah, apabila kalian dipanggil di acara pesta perkawinan, ya kan, falyatiha, datang. Ya kan, dalam hadis lain, falyujib, wajib kalian datang. Apalagi kalau acara walimah pesta, wajib datang, jangan diundang tidak mau datang. Hanya undangan ini ada adabnya. Jangan diundang satu orang, ente bawa satu mobil. Ini tidak adab. Jadi tidak ada. Jadi Nabi panggil sahabat, sahabat bilang masih ada ahli supaya boleh bawa saja. Berarti tuan rumah siap cukup. Jangan ente yang diundang. Pak Guru datang ke rumah saya. Pak Guru bawa guru lain sampai 20 orang. Mampuslah saya. Jadi harus konfirmasi dulu kira-kira apa. Kalau saya bawa 10 orang boleh enggak, Pak? Umpama. Jadi tuan rumah juga jangan amango. Orang baru bilang jangan amango. Ya. Kalau memang tidak mampu layani, bilang, oh nggak bisa kayaknya Pak. Ya, jangan juga taiminya banyak, bawa saja. Padahal presiden hanya 3 orang, 4 orang. Nah, jadi adabnya jangan bawa undangan lain sebelum minta izin sama yang mengundang. Itu aturannya. Kalau yang mengundang bilang, saya sebentar jam siap, panggil semua satu undangan. Ya panggil dengan pasien satu kali. Bapak Rasul, Anda boleh baru-baru, banyak, BK, sibuk. Dia minta ya, nah dia apa? Dua masih tahu boleh undangan biasanya dan dia tahu. Jadi begitu aturan. Jadi kemudian setiap Anda dipanggil datang, setiap dipanggil datang. Undangan kan begitu. Kecuali di masa ulama mazhab, utamanya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada undangan-undangan yang haram kita mendatangi. Ada juga yang makruh kita mendatangi. Sama Pak ya? Kalau dia mengganggu waktu salat itu makruh kita datang. Ya? Kecuali waktu salat yang syariat bolehkan waktunya panjang. Misalnya ada pesta perkawinan, Ustaz Hamka mau kawin lagi. Allah, ya kan? Acaranya nikahnya ba'da maghrib. Ya kan? Boleh datang, enggak apa-apa. Andai kata nanti acaranya pada maghrib kita datang, kemudian dengan acara walimah itu artinya makan pesta. Itu kalau walimah artinya makan pesta. Jadi kalau nanti acaranya sampai jam 9, tidak ada masalah kita belum salat isya. Jadi tidak usah gelisah ekstrim langsung keluar pergi sembahyang, tidak apa-apa. Karena sebaik-baik salat isya sebenarnya kata Nabi itu awal-awal malam. Maksudnya jam 9, jam 10. Hanya kalau tidak memberatkan umatku. Karena kalau jam 10, jam 9 salat isya Pak, bisa-bisa tambah banyak orang tidak salat isya. Ya bagus. Sedangkan kadang jam setengah 8 tidak, masih banyak orang tidak mau salat isya. Apalagi kalau sudah 10. Hanya penyakitnya kalau keundangan, kalau belum salat isya sudah yukul perut, pulang jam 10 dari pesta, memang tantangan mau sembahyang itu luar biasa. Jangan coba-coba berpikir sembahyang di rumah Pak, walaupun dekat rumah ada masjid. Di mana didapat masjid di jalan sembahyang memang. Oh rumah saya samping dengan masjid, nanti pulang. Jangan Pak, macam-macam coba. Ya, pokoknya ketika perjalanan pulang dapat masjid di tengah jalan sehingga sembahyang. Itu salat isya tidak gampang, tantangannya berat untuk kalau habis pesta. Itu waktu makruh. Jadi kalau Anda merasa, ini salah-salah acaranya sudah belum salat isya, boleh. Anda tidak datang tidak apa-apa, itu bahkan makruh datang. Kemudian yang mana haram kita datang? Ya kalau haram kita datang, kalau di situ hidangannya ada hal-hal yang haram, ya Pak, itu tidak boleh kita datang. Kita sudah tahu di situ ada B2, ya. Kita sudah tahu di situ ada kalbun, tidak boleh kita datang. Ada kalbun di situ, tidak boleh kita datang. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa yang punya pesta, ini hati-hati. Atau yang punya gedung, atau yang punya catering, lalu sudah kita bahas ya di Papua 5. Tidak apa-apa kita ulang-ulang. Itu hati-hati Pak. Apalagi kalau gedung itu, makanya kita juga muslim. Coba berpikir, sayang anak, ya kan? Kadang kita juga bilang memang ini gedungnya orang muslim tidak terlalu canggih. Kita merasa gengsi kalau pakai gedung orang Islam. Padahal kita tidak tahu kalau gedungnya orang non-muslim. Sekarang kan rata-rata gedung tidak boleh catering dari luar kan. Hampir rata-rata harus catering di dalam karena banyak masalah. Ya kan? Biasa gedungnya yang dipersalahkan. Jadi sekarang banyak catering harus dari dalam. Hati-hati. Kalau dia gedung umum kan repot. Ya. Pasti bekas masak, bekas piring. Ya hati-hati lah kan.
makanya, oh ini ada sahabat saya non muslim menghadiri, ya menghadiri kan tidak perlu makan, kan tidak harus makan, ya tinggal dicari kalau ada air mineral ini. Kalau tidak ada ya Anda doa restu, intinya sekarang kan undangan sebelahnya amplop. Lalu kan kita sudah bahas masalah amplop, bisa kita bahas lagi. Tidak ada amplop, tidak ada undangan, ini susahnya orang sekarang. Ambil catering dia sudah kali-kali, jadi seperti jual anak. Jadi kalau anggotanya Pak Imam 10 orang saya undang rata-rata 100.000, ada 1 juta di situ. Oke lah, ambil catering 500.000, bukan hanya kembali, ada untung. Nah ini susahnya ini sekarang. Nah jadi terlalu jual anak Pak ya. Makanya sekarang terbalik, yang lalu di Bang Liga kita sudah bahas ya. Yang mahal sekarang uang panai makan, sedangkan mahal untuk perempuan seperangkat alat salat. Nauzubillah min zalik. Terbalik malah harga perempuan. Kan begitu kan? Ya. Makanya ulama standar sekarang mahar perempuan paling kurang 1/4 dinar. Kalau dikonversi di rupiah sama dengan 1.100.000. Karena sekarang laki-laki mahar seperangkat alat salat kalkun 200.000 Pak. Kalau dia beli di online TikTok 50.000 ada kalkun. Iya kan sudah dengan ungkit. Rendah sekali perempuan. Ya. Nabi kawin dengan Sauda. Ini Sauda ini gemuk. Janda sudah agak tua. Ya kan? Nabi punya mahar 200 dirham. Dikonversi ke rupiah berapa itu 200 dirham? 200 dirham itu kalau ke rupiah sama dengan 150 juta. Dikonversi ke unta sama dengan 3 ekor unta. Maharnya Sauda itu Pak. Maharnya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu maharnya di atas lagi. Di atas lagi maharnya. Maharnya Aisyah 500 dirham. Kalau dikonversi uang sekarang 500 dirham kurang lebih 450 juta. Itu Pak. Maharnya Aisyah. Bukan untuk uang makan. Maharnya Aisyah 450 juta. Hadijah maharnya 20 ekor onta. 20 ekor onta kalau dikali 60 juta satu onta, jadi berapa? Kemudian dia tambah dengan emas. Hadijah itu maharnya 1,3 miliar kalau diuangkan kita hari. Jadi jangan orang asal ngomong Rasulullah ini enak sekali kawin dengan janda, tahu beres tinggal buka celana. Hati-hati Pak. Rasulullah bujar umur 25 tahun, Hadijah 40, yang dikasih naik uang untuk Hadijah 1,3 miliar. Bukan 100 buku nikah. Ini kan yang tidak diangkat hari ini. Akhirnya orang tua ketika laki-laki bilang maharnya seperangkat alat salat, dia oke. Ini orang tua tidak ada. Perempuan itu mulia. Fa'anti ma tabalakum minan nisa. Kawini wanita, berikan yang terbaik. Jadi bukan tamu yang kasih makan, perempuan nilainya itu harus bagus. Akhirnya orang tua kalau sudah uang panai makan 100 juta, biar mahar seperangkat alat salat dia terima juga. Padahal sunnahnya mahar perempuan harus tinggi, uang panai harus di bawah. Makanya Nabi bilang, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun hanya 1 ekor kambing dimakan. Jangan banyak-banyak. Nabi waktu kawin dengan Ummu Habibah, maharnya 200 dirham, tapi minumannya yang dimakan hanya susu dengan korban. Coba lihat. Hadijah 1,3 miliar yang dipotong Nabi kambing. Ini tidak mewah kan? Makanan kan kalau sudah masuk selesai jadi tadi. Tapi nilainya perempuan itu Pak Guru yang harus kita hargai. Jadi kalau ada bilang mahal sekali maharnya, tak apa-apa. Kalau dia kasih perempuan kunci mobil, kasih atas nama rumah, dia punya akta di atas nama rumah, tak apa-apa. Walaupun Nabi bilang wanita yang terbaik maharnya murah. Ya kan Bim? Tapi jangan kita jadi kikir, padahal kita mampu. Maksudnya perempuan itu lihat, laki-laki ini fukara atau masakin atau agnia. Kalau memang dia masakin ya yang sesuai, maka itu jadi berkah. Tapi kalau memang laki-laki uangnya 20 miliar, apa salahnya mau lamar 2 miliar, tak masalah. Berikan emas Anda punya istri, tidak apa-apa itu, tidak rugi. Kapan nanti mau nikah, kalau dia kasih alhamdulillah. Hebat dulu. Jadi kalau dipanggil, jadi kalau ada, kemudian ada yang ikhtilaf. Kalau ada musik, kalau Imam Ahmad, kalau ada musik, apalagi ada penyanyi, boleh tidak dihadiri. Ya, boleh tidak dihadiri. Kalau Imam Ahmad tidak boleh hadir.
boleh tidak dihadiri. Nah, kemudian kalau Imam Syafi'i boleh kita hadiri, yang penting jangan kita terjangkit dengan itu. Ya, sekedar sampai salam kita pulang. Nah, kemudian apabila di dalamnya ada perjudian, kan ada biasa yang begitu pesta. Oh, Pak Desa undang, Pak Camat undang, tapi di dalamnya ada perjudian. Nah, boleh kita hadir, haram kita hadir. Jadi yang ringkasnya, segala sesuatu yang di dalamnya ada haram dan kelalaian, alangkah bagusnya jangan kita hadir. Ya, tinggal alasan saja. Sekarang kan main WA, atau nanti habis acara datang, atau minta maaf, tiba-tiba asam urat pun naik. Tapi bisa saya baca, kan? Tapi jangan tiba-tiba pusing pulang asam urat betul, Pak. Tinggal cari alasan, ya. Kita berbohong demi kebaikan, ya. Cari alasan yang baik. Kalau ente mau dakwah langsung juga boleh, apa tidak dia tersinggung. Masalahnya ente ada minuman keras, mana mau datang? Lebih bagus lagi kalau ente mampu dakwah, ya. Ente pakai elektron, penyanyinya lagi, mampu semua, cara baik. Gimana mau datang? Ya, ini susah. Nah, kalau keluarga juga karena kita, aduh, ini keluarga tidak mau hadir bagi mama, mau hadir bagi papa, ya, cek sebelum kali. Ini agak susah memang, Pak, dilema ini. Datang kemari sudah lapar-lapar, belum makan, tiba-tiba yang menyanyi cara baik. Yang ketiga, wa idza stashaka fansahu. Nah, ini apabila dia minta nasihat, maka nasihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tetap menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan yang kesabaran. Jadi apabila saudara mau minta dinasihati, maka nasihat. Ya, jangan juga ente tidak layani dia. Ya Syekh, kasih anak nasihat. Tapi jangan lagi kalau satu minggu kayaknya 7 hari ente datang minta nasihat. Apa ini? Ente minta nasihat atau dinner atau breakfast gratis, ya? Sarapan pagi gratis, nah ini atau itu mau dinner gratis. Ini kan ada juga orang akal-akalan kan. Terus anak minta nasihat apa yang terbaik untuk saya. So dikasih nasihat, besok datang lagi. Apa kira-kira yang terbaik untuk iman saya. Besok datang lagi apa yang terbaik untuk ketakwaan saya. Karena dia tahu dia punya sahib, setiap dia datang ada sarapan pagi. Nah, kalau begini ini apa maksud ente? Minta nasihat, jangan minta nasihat terus lah. Ya, nah, tinggal ente Pak, ini nomor HP-nya ada. Ente pakai HP saja WA. Terus ente datang terus. Ini kalau ente datang terus Pak, ini kadang orang datang minta nasihat. Kita juga paham Pak. Ya, kita datang silaturahmi ya sering-seringlah dakwah bahasa. Ziarah dengan basah. Jangan selalu ziarah kering. Ente datang di tempat ente punya sahib basah, ente datang sama dia kering terus. Janganlah, sekali-kali lah bawa pisang, ya, bawa rambutan, tidak murah, tidak mahal, ikan kering. Sekali-kali, jangan ente mau dihikmat terus, supaya nanti nasihat dia senang juga kan. Nah, dia bilang, aduh, selagi ente minta nasihat sama kita ini butuh nasihat juga. Nah, jadi kira-kira begitu gambaran minta nasihat. Yang keempat, wa iza atasa fahamidallahu fasammathu. Nah, ini ada hukumnya. Apabila dia bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, ya, kata Nabi, maka ucapkanlah, balas dia ya. Wah, ada di sini kita pakai. Gimana ini? An Anas radhiyallahu anhu qala idza atasa ahadukum falyakul, apabila saudaramu bersin. Ini ada aturan bersin ya. Ini bersin tidak sembarang. Jadi luar biasa agama ini. Sampai bersin kita diajar. Belum tentu di agama lain bersin itu diajar. Sampai cebok tai kita diajar. Ini luar biasa Islam. Idza atasa ahadukum, apabila di antara kalian bersin, falyakul, ucaplah alhamdulillah. Begitu. Wal yakul lahu ahuhu, apabila kalian dengar saudaramu, kau balas ucapannya alhamdulillah dengan yarhamkullah, semoga engkau dirahmati Allah. Wa idza kana lahu, apabila temanmu yang bersin, kemudian apabila temanmu yang mendoakan kau yang bersin, balas itu doanya temanmu. Falyakul lahu yahdikumullah, paling rendah.
semoga Allah memudahkan engkau. Ya, semoga Allah berikan kau petunjuk yang bagus. Atau boleh juga Nabi bilang, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jangan begitu, doa. Jadi umpamanya saya bersihin Pak Guru. Alhamdulillah. Pak Guru bilang, ya alhamdulillah. Ya, paling tidak saya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Boleh. Paling tidak yahdi. Walaupun ada ulama bilang lagi boleh, boleh nanti Pak Guru balas lagi. Ada ulama bilang boleh dibalas, boleh. Nah, ya gafirullahu lana. Jadi semoga kita berdua diampuni dosa kan. Nah, tapi tidak ada masalah. Tapi paling tidak sampai ya. Itu aturannya. Kemudian aturan bersih, saya ringkas. Nabi sampaikan apabila kalian menguap, uapan itu dari setan katanya. Menguap itu dari setan. Maka Nabi bilang kalau kalian menguap, tahan sekuat-kuatnya, tapi jangan tidak dikasih keluar. Tahan, tutup uapan kalian supaya efeknya itu kurang. Kemudian bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Sama. Jadi kalau menguap, jangan menguap begitu kan rata-rata mau tidur kan atau mengantuk habis makan. Jadi adab menguap itu tutup. Bahkan dijelaskan dalam hadis sahih, biasa sahabat Nabi ada kalau pakai rida itu selendang ya. Kalau imamah serban, kalau umrah itu sejadah. Jadi biasa Nabi pakai rida, Nabi tutup. Kalau menguap Nabi tutup dengan rida. Bahkan dalam hadis yang lain, kalau ketika mengeluarkan ini itulah fungsinya rida bisa dipakai. Kalau sekarang kan tisu, nah biasa tisu. Jadi jangan menguap. Begitu juga bersin. Bersin ini sudah dijelaskan sama pakar medis. Semuanya. Yang keluar asing itu adalah bakteri. Ya, itu yang keluar bakteri. Ibnu Qayyim juga sudah bahas di kesehatan ya. Jadi yang itu ketika kita bersin itu yang keluar bakteri. Maka aturannya ketika Anda bersin jangan terbuka kecuali tidak ada orang. Paham Pak ya? Kalau memang Anda bersin sendiri tidak ada orang ya silakan bersin, apa? Tapi jangan bersin di makanan. Nah, kalau ada orang Anda cari tempat. Jangan sampai bakterinya itu kan kena orang. Ya kan? Apalagi kalau bersin, kan ada dua macam. Kalau bersin sekali-kali, alhamdulillah itu luar biasa. Tapi kalau bersinnya flu Pak tidak putus-putus. Bisa baku balas alhamdulillah yahdikumullah ya. Iya. Kalau orang kena bersin Pak flu, tidak putus itu jalan terus. Kalau kebetulan ente punya saudara flu, alhamdulillah yarhamkallah yahdikumullah. Asin alhamdulillah udah apa. Tapi kalau dia flu enggak putus-putus balas pantun ente. Nah, makanya kalau sudah tahu flu, sudah tahu sakit jangan datang ke masjid. Ya perintah, jangan ke masjid. Ente sebarkan bakteri. Jadi sudah tahu sakit jangan ke masjid. Kira-kira mana bagus? Saya kasih timbangan ini, Saya jawab juga dengan pendapat fuqaha, ya, bukan pendapat saya. Saya kasih timbangan. Anda flu berat yang saya bilang itu, yang mau kubalas pantun itu flu berat. Anda datang ke masjid atau Anda datang ke masjid, Anda punya solusi pakai masker, atau Anda sembahyang di rumah tidak datang ke masjid. Pakai masker. Ustaz, ini kontemporer kan? Anda flu berat, Anda sembahyang di rumah, atau Anda paksakan ke masjid dengan pakai masker? Sholat di rumah. Hah? Sholat di rumah. Sholat di rumah sakit. Kalau flu berat, ya, ini ijma. Karena kalau Anda keluar bisa-bisa tambah flu di rumah. Itu pahalanya orang sakit lebih banyak sembahyang lebih banyak daripada orang sehat. Jadi jangan hanya tahu keutamaan sehat, keutamaan sakit. Salah. Orang musafir sembahyangnya setengah, kasar ada jamak tapi pahalanya lebih banyak daripada orang mukim. Tapi jangan musafir terus. Karena apa kata Nabi, perjalanan itu susah. Orang sakit juga susah, lemas. Nah, kalau Anda pakai masker lagi, nanti banyak ikhtilaf ulama di situ.
Karena sebagian Syafi'i tidak boleh menutup, sebagian Syafi'i tidak boleh. Tidak bisa sama sekali. Bahkan Imam Ahmad harus terbuka. Tidak ada alasan. Anda harus menutup. Jadi antara ini kan kalau masker rata-rata hidung, sedangkan hidung ini ijma ulama mazhab semua hidung ini masuk dalam anggota sujud yang 7, ya, kecuali orang pesek. Nah, orang pengnya saya tidak tahu, karena biar dia paksa rapat hidungnya tidak mau kena-kenain. Tapi sepakat mazhab bahwa itu masuk hidung. Jadi kalau Anda pakai masker itu lapis. Sekarang begini. Lalu sudah kita bahas di bab salat, sudah lama ya, 2 tahun lalu. Kalau saya sembahyang, ini bukan lapisan dari bawah, lapisan dari atas. Saya sujud begini. Sah tidak, Pak? Tidak sah. Tidak sah. Karena dia pelapisnya dari atas, bukan di bawah yang menutupi atas. Kan begitu? Sama juga. Kalau seandainya tempat sujudnya nanti hidung saya terhalang dengan ini, atau saya pakai masker, beda kan? Itu beda. Masker dari atas, bukan dari bawah. Makanya ini waktu COVID ini kita dijajah segala-galanya, kita dijajah. Dijajah ekonomi, dijajah mental, dijajah juga kita punya agama. Kan baru-baru ini lengkap kan? Ini COVID ini lengkap, Pak. Ekonomi kita dijajah, mental kita dijajah, agama kita juga dijajah. Coba bayangkan. Luar biasa, huru hara aja misalnya. Jadi kalau memang rasa sakit, sembahyang orang sakit itu pahalanya dulu. Asal sadmatul ula, ketika dia sakit langsung sabar, ya kan? Bukan sakit sudah taibakula apa semua sudah miring hamu. Apalagi kita di Palu ini kan kita di Palu ini, kita orang Keli di Palu ini, ya kita semua ini orang Keli kan tinggal di Palu. Kan dia banyak mengutuk kan. Napanya kalau udah udah fahim apa gitu, nasoli parancina kan banyak orang mengeluh kan, mahal ini ya. Padahal sebenarnya semuanya dari Allah, ya, jangan banyak mengeluh. Jadi itu aturannya bersih. Jadi kalau tidak ada orang silahkan Anda bersin bebas, tapi kalau ada orang cari tempat yang aman. Ini sementara ente nasi, apalagi kalau yukul nambah. Apa orang bilang yukul batu. Kalau situ yang mesti, ente punya gondos di sini. Hara ente, alhamdulillah. Saya berkah, saya baca alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ente punya bakteri di sini. Ini persoalan. Jadi ya yang wajar-wajar saja lah ya. Jadi kalau bersih cari adab, cari aturan. Supaya dapat pahalanya. Nah, kemudian pertanyaannya secara hukum. Kalau Ustaz Hamka bersih, asing, kan? Dia tidak baca alhamdulillah. Saya jawab enggak? Tidak. Secara hukum, jangan jawab. Ya kan? Nah, tapi untuk dakwah ingatkan dia alhamdulillah. Nah, itu ulama bilang bisa. Kita ingatkan dia. Alhamdulillah supaya dia teringat, karena biasa ada orang lupa kan? Nah, padahal bersih itu kita harus ucapkan alhamdulillah. Ya. Nanti kita bahas lagi panjang sejarah bersihnya para malaikat. Jadi malaikat yang pertama kali semuanya bersih. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kemudian wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'at bihu, rawahu Muslim. Jadi yang kelima, apabila dia sakit maka jenguklah, ziarahlah. Ya kan? Ada orang karena bosnya walaupun non muslim dia ziarah, tetangganya yang muslim dia tidak ziarah. Pak, tidak boleh, orang Islam tidak boleh ziarah. Jadi kalau tahu dengar ziarah. Nabi kan lihat bagaimana. Kalau ada sahabat, bahkan orang Yahudi saja yang biasa siram Nabi dengan onta, tai onta, Nabi ziarah kan. Datang sama orang Yahudi, ya Rasul, kenapa ente datang ziarah sama saya? Padahal saya, kenapa ente tahu saya sakit? Dia bilang ini, karena tahu ente sakit. Tidak ada tahu tai onta yang bersiram 2 hari itu. Nah, datang. Nah, luar biasa. Apalagi sahabat Nabi, saat Nabi Waqqas, waktu siapa lagi Jabir bin Abdullah sakit, Nabi ziarah. Bahkan ikut rame-rame sahabat yang lain. Ya kan? Kemana Rasulullah pergi ziarah orang ini? Karena Rasul sudah kasih fadilah.
Siapa yang ziarah sama orang sakit, ya, Nabi bilang orang sakit itu bersama dengan Allah. Ya kan? Maka kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, barang siapa yang berziarah dengan orang sakit, berarti sama dia datang kepada Allah. Dan Allah katakan orang yang mendatangi orang sakit seperti dia terjun di lautan, dia bersama dengan saya. Jadi mau ketemu Allah bukan hanya di masjid, rumah sakit, jenguk orang sakit, kasih mereka motivasi, kasih mereka semangat. Takziah itu bukan nanti mati, ya. Takziah itu bukan hanya orang mati. Kalau Pak Bahar tiba-tiba 5 bulan belum terima gaji, saya datang takziah. Sabar Pak ya. Takziah itu setiap saudara kalian tertimpa musibah yang tidak menyenangkan hatinya, datang takziah. Ini yang kita kenal takziah. Nanti orang mati. Tidak, hanya tidak mau pergi sama saudara silaturahmi kecuali nanti ada kematian. Takziah itu al-aza itu artinya sabar. Takziah itu menyabarkan. Jadi siapa yang saudaramu yang tertimpa musibah kesusahan, maka datanglah untuk menyabarkan dia. Sabar Pak Saiful, sabar ya. Panennya insya Allah ada hikmahnya. Kalau memang panennya tertunda, karena kata Rasulullah, kalau balalau yang makan, kalau pencuri yang ambil, semua jadi sedekah. Tapi jangan tidak usah pakai obat. Artinya ketika sudah usaha, hama apa datang itu sedekah bagi orang yang bertani. Jadi kasih sabar, penting ya. Kasih sabar. Jangan nanti datang orang berkelahi dengan istrinya, ente datang takziah kasih sabar. Sabar. Banyak orang. Ganti saja. Nanti saya kali ini. Ini pahala yang mahal. Jadi kasih motivasi. Jadi kalau sakit ziarah, biasa sakit ziarah semua orang, utamanya apa? Kata ulama utamanya, Nabi sudah contohkan jemaah masjid itu sunnah. Yang Nabi contohkan Pak, Nabi itu tahu siapa sahabat yang sakit, Nabi tahu. Karena tempatnya itu sudah ada. Biasanya ada itu bosnya. Sahabat juga begitu seperti kita kan. Pasti sudah ada namanya pataba, tempat pataba itu ada. Kalau saya gampang saya punya tempat di mana kipas angin, di situ saya. Di situ pasti saya. Nah mungkin saya di jadi itu sahabat seperti Sya'ban kan? Sya'ban bin Abdullah kan gitu. Dia itu Sya'ban selalu sok pertama, tapi dia di sudut. Dia kan bukan minder. Dia tahu ulama-ulama yang di sini kan, yang kaliber Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya kan? Di sini ini yang Zaid bin Sabit, yang ulama-ulama. Jadi selalu Sya'ban itu usah melafaz ujung. Dia tidak mau ganggu hisab, itu adabnya luar biasa. Tapi Nabi tahu itu ekor-ekor. Jadi imam itu dia jeli Pak. Imam itu jeli, matanya itu seolah-olah ke sana, kan pemain bola juga. Matanya ke sana, bola dioper ke sana. Memang imam begitu jeli. Dia tahu, oh Nabi lihat, oh ini Sya'ban tidak ada salat sunnah. Sudah 2 hari. Ternyata sakit. Ya. Akhirnya Nabi pergi. Rame-rame sahabat itu. Ini rumahnya Sya'ban, Bapak tahu berapa mil? 3 jam perjalanan. Bayangkan sahabat Nabi 3 jam jalan kaki datang ke Masjid Nabawi salat tahajud. Jadi ini Sya'ban, kalau sudah jam 1 istrinya bilang dia bangun salat tahajud. Kalau sudah jam 2 dia jalan ke masjid. 3, 4, 5 azan subuh kan? Begitulah kira-kira. 3 jam rumahnya Pak. Jadi kalau 1 jam jalan kaki 6 kilo, berarti kurang lebih berapa? 18 kilo Pantaloan Pak. Atau Tawing. Bayangkan pergi salat berjamaah di situ. Hebat tidak salah. Itu pun ketika sakaratul maut ini, saya panggil lagi. Ketika mau sakaratul maut masih apa nih? In kana ba'idan, andai kata lebih jauh. Bayangkan. Karena ketika ditanya istrinya, mana Sya'ban? Baru meninggal ya Rasul. Apa dia katakan? Salah satunya dia katakan ada 3 tapi sakit. In kana ba'idan atau law kana ba'idan, andai kata lebih jauh. Menangis Rasul. Bayangkan 3 jam pergi sembahyang berjamaah di masjid, masih dia bilang kurang. Seandainya rumah saya lebih jauh lagi dari masjid, subhanallah. Ini sahabat. Seandainya rumah saya lebih jauh. Kenapa? Ketika dia ternyata sakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah bagaimana pahala berjalan kaki ke masjid.
Sehingga tidak yang kata-kata dia dengan istrinya, lau kana ba'idan, kenapa tidak lebih jauh lagi rumah saya dari masjid? Luar biasa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat beragama terus. Yang terakhir, ini baru satu hari kita bahas kita. Wa idza mata fa'adbihu, kalau dia meninggal antarlah jenazahnya. Ya. Jadi aturan adab mengantar jenazah yang terbaik itu sampai ke kuburan, kecuali kita ada darurat. Itu aturan mengantar jenazah saudara kita sampai ke kuburan. Kalau hanya sampai salat, kita hanya dapat pahala satu kirat. Kalau sampai ke kuburan, kita dapat pahala 2 kirat. 1 kirat ditanya, bagaimana 1 kirat ya Rasul? 1 kirat itu kalau dalam bentuk pahala seperti gunung Uhud. Karena gunung Uhud yang tertinggi di sana. Jadi 1 kirat itu pahalanya seperti gunung Uhud. Kecil 11 triliun, kecil 11,8 triliun kecil. 1 gunung Uhud. Jadi kalau 2 gunung Uhud, siapa tahu kita punya dosa 3 gunung Uhud banyak-banyak jenazah. Kalau keluarga saya secara fikihnya, keluarga saya Nasrani non Muslim, boleh nggak saya datang? Datang sama orang meninggal. Boleh nggak saya antar ke kuburan? Datang. Apa? Tapi tidak boleh kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, nggak boleh, haram. Ya. Nah, kita berdoa saja kepada Allah bahwa ya Allah, saya telah tunaikan datang menjenguk saudara saya yang sakit. Atau ya bagaimana caranya? Tidak ada doa. Yang dia tidak bisa. Karena dia meninggal dalam keadaan, kalau Islam non Muslim itu namanya kafir. Ya, kafir itu tetap ada. Karena surat Al-Kafirun saya ada. Ya. Belum lagi kalimat-kalimat kafir itu begitu banyak. Jadi kafir ini ya sama kalau saudara kita di sebelah bilang domba-domba tersesat, sama. Malah lebih ekstrim lagi, kayak domba kita. Domba ini tersesat. Beke domba. Ganti bau kita rumah sama bau yang bau tuba-tuba ini baru. Jadi itulah kira-kira di malam kita bahas. Ya, mudah-mudahan tidak ada tambahan. Ada masalah silakan.